Halo guys, selamat datang di Beta Hobby Channel. Di video kali ini kita akan mengulas Wing Zero High Resolution model dari Daban. Jadi Iqbal, ini saya akan sedikit jelasin tentang desain sama detailnya ya. Untuk desain dan detail, kita tahu semuanya ini adalah high resolution yang diambil dari Bandai. Jadi tidak ada tambahan apa-apa. Untuk detail sendiri sama, tidak ada perbedaan dia juga. Benar-benar meniru 100% ya? Iya, meniru 100%. Nah, yang hanya sedikit menjadi kekecewaan di sini adalah ini mungkin moldingnya yang terlalu tebal atau gimana ya. Jadi itu sebagian besar detail itu hampir tidak nampak, terlalu dasar gitu ya. Iya, dangkal. Iya, terlalu dangkal. Dan ini berbanding terbalik dengan versi MJH. Kalau yang MJH berarti lebih dalam ya detailnya ya. Detailnya lebih bagus. Oke, jadi ini pertama kalinya Iqbal merakit high resolution versi bootlegnya ya. Ya, banget. Iya. Kalau saya udah merakit yang MJH. Nah, kalau untuk Bandai juga sudah. Nah, pengalaman merakit Iqbal dari versi Daban ini. Oke, jadi untuk yang pertama kali merakit dari 3 versi ya, kayak gitu ya. 3 versi high resolution model ini, untuk yang Daban ini cukup menarik karena dia tidak terlalu keras. Yang paling keras itu cuma di bagian torso atau di bagian badannya itu. Jadi cuma perlu sedikit dikikis, tapi jangan sampai kebanyakan. Itu bagian apanya? Di bagian join untuk bagian perutnya. Oh, inner frame-nya ya? Inner frame-nya lebih tepatnya. Tapi untuk yang lainnya, bagian dari armor, dari senjata dan lain-lain itu semuanya aman. Dan untuk build-nya sendiri juga asik, nggak bosanin. Kalau dari Kobudi sendiri gimana? Ya, kalau saya pendapatnya juga sama. Untuk merakitnya ya dibanding dengan MJH berbalik ya. MJH itu untuk inner frame kebanyakan itu ketat, keras, banyak yang harus dikikis dan dipangkas. Sedangkan ini benar-benar apa istilahnya? Lancar-lancar aja, gampang. Memang hanya sedikit sama saya ngalamin di bagian perut ya. Ya sama, itu harus dikikis sedikit. Tapi untuk inner frame semuanya itu udah bagus. Nggak ada yang itu. Nah, secara kualitas juga ya dibilang ya nggak jelek-jelek amat ya kalau untuk plastik ya. Untuk ini keren lah. Ya untuk MJH, kalau untuk MJH itu armornya itu hampir mirip kayak Bandai, lepas-lepas sana. Kalau yang ini khususnya dia lebih apa ya istilahnya lebih kokoh, tertancap lebih baik. Namun sayangnya ada detail-detail yang terpendam itu kan salah satu. Jadi sangat mengurangi kelihatan kerennya gitu ya. Betul. Nah, yang sedikit parahnya itu di bagian bahu ya. Armor bahu itu kalau kita lihat moldingnya kayaknya dia ada gap yang besar-besar gitu, yang lebar-lebar dia ada. Jadi dibandingkan dengan yang Bandai punya itu lebih pas atau lebih dekat. Sementara kalau yang dari Daban ini kayaknya agak jaraknya agak jauh gitu ya. Sedang yang MJH juga jaraknya pas gitu. Ya walaupun lepas-lepas tapi jaraknya pas. Dari antara lingkarannya sama di bagian bahu atas yang birunya itu ya. Iya, jadi kualitasnya kalau dibilang so-so lah ya. Not bad at all, tapi ya seperti itulah ya. Dan harganya memang lebih murah juga ya. Lebih murah. Iya. Nah, oke, jadi sekarang kita dari build dan detail tadi kita lanjut ke pewarnaannya sendiri kok. Untuk pembandingannya gimana dengan yang tadi kita sebutkan 3 itu? Ya, untuk perbandingannya dengan Bandai jelas itu punya pewarnaan yang ya sangat bagus sih, jauh lebih bagus ya. Jauh lebih bagus. Walaupun ini Daban itu terkesan lebih spesial. Ya, kalau untuk MJH dengan Daban punya perbedaan warna yang sangat signifikan. Kalau yang Daban dia menggunakan warna metalik di seluruh bagian armor, kecuali warna putih ya. Untuk birunya, untuk merahnya, dan terutama untuk kuningnya dia pakai metalik emas platednya. Ya, dan yang parah di MJH dia tidak menggunakan warna-warna spesial ya. Jadi terkesan nggak mewah. Jadi semua birunya biru primer. Ya primer putih. Nah, kalau putih di yang MJH itu agak sedikit kuning, gelap lah mendam ya. Kalau yang ini dia keramik white, keramik white tapi doff ya. Tapi doff. Iya. Nggak ada yang gloss di sini. Nggak ada yang gloss. Nah, tapi kadang ini terlihat sedikit lebih gimana ya? Kalau dibilang ya di bawah cahaya dia nggak ngejreng kayak yang Bandai. Dia berarti lebih kalem warnanya. Iya, lebih kalem. Nah, kalau yang Bandai kan kalau kita lihat kan dia glossy banget ya. Memantulkan warna. Ya, kalau ini enggak ya. Nah, kalau menurut Iqbal apakah cukup menarik dengan warna begini, cukup baik? Kalau dibandingkan dengan MJH kemarin sih sebenarnya saya lebih suka yang ini ya, karena di sini jelas metalik, lebih keren. Jadi untuk yang
nggak suka ngepaint juga kelihatan dari stray raw juga langsung bagus. Iya, iya. Jadi untuk itu pun tanpa perlu top coat udah doh. Iya, kelihatan lebih mewah sih sebenarnya kan. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke aksesorisnya nih. Untuk aksesorisnya sih sebenarnya dia ya kurang lebih sama lah dengan yang dua produk tadi ya. Iya, untuk sama. Bandai dan MJH. Cuman di sini kita kurangnya itu kalau misalkan yang di produk dua tadi itu ada kabel atau wire. MJH nggak ada. MJH nggak ada juga. MJH nggak ada wire. Yang ada wire atau kabel itu cuma Bandai. Berarti cuma Bandai. Iya. Nah selain itu kita untuk aksesoris dari Buster Levelnya, kemudian kita juga ada beam effect sama beam saber. Kemudian kita juga dapat bonus stand base di sini. Stand base yang nggak terlalu gimana lah ya. Iya. Kalau untuk aksesoris ya sama. Jadi kalian kalau misalnya untuk jelasnya bisa lihat video high resolution MJH maupun Bandai ya. Nah, kalau untuk tambahannya ini benar-benar ada satu tambahan yaitu action base. Action base-nya itu kalau dibilang so-so lah ya. Kalau untuk maksudnya untuk pose berdiri bagus. Tapi kalau untuk flag mode not so much. Iya, karena adaptor dari untuk stand base-nya itu nggak kuat. Dan kita sebenarnya juga nggak bisa nyalahin Daban ya, karena dia copy 100% dari Bandai. Kalau mau nyalahin nyalahin Bandai ya. Bandai juga sama kok, susah karena tidak kompeten. Iya, karena dia punya adaptor itu agak kecil ya. Untuk dia jadi jelek. Yang besar sebenarnya dengan wingnya apa semuanya, tapi dikasihnya adaptornya yang kecil kayak gitu. Iya. Sayangnya sih di situ. Iya, jadi hanya itu ada perbedaan aksesoris yang ada. Nah, kemudian kita di sini juga ada decal ya, kok ya. Decal water slide. Iya. Kita dapat water slide decal untuk menambah detail ya. Kalau di Bandai maupun MJH nggak ada. Iya. Dan itu salah satu nilai plus juga nilai plus juga untuk Daban ini sendiri. Jadi hanya sampai di situ aja aksesorisnya. Sisanya bisa disimak di video-video sebelumnya. Iya. Berarti sekarang kita lanjut ke gimmicknya nih kok. Iya. Jadi yang pertama kita punya zero system. Ya, zero system itu sebenarnya simple aja ya. Simple, hanya buka telinga sama dada dinaikkan. Diangkat. Jadi simple itu seperti yang Bandai. Terus kemudian ada atmospheric entering atmospheric. Atmospheric entry ya. Iya. Jadi dia yang side-nya ada di depan itu. Gimana nih kok? Kalau untuk gimmick yang itu susah nggak kira-kira? Itu nggak susah sebenarnya, sama aja sih, nggak ada bedanya sama Bandai ya, sama aja. Untuk tampilan gampang. Nah untuk yang gimmick terakhirnya itu Neobird mode. Berarti Neobird mode nih. Neobird mode itu sama kayak Bandai, agak sedikit kacau-kacau sedikit lah, agak susah diposekan, nggak susah untuk dipasangkan ke stand base manapun. Ya sekali lagi karena adaptornya. Untuk perubahannya sama, nggak ada beda. Jadi jeleknya di Bandai ya pasti ada di sini. Jeleknya di sini juga. Itulah. Jadi kalau dibilang ada yang spesial lagi, tidak ada yang spesial lagi. Nah, untungnya untuk gimmick satu lagi ya, yang Twin Buster Rifle. Ya. Yang menggunakan dua tangan itu. Ya, sepertinya Anda bermusuhan sekali dengan gimmick ini di dua video sebelumnya. Karena di Daban ini bisa ditampilkan dengan baik. Karena dia cukup kuat untuk genggam dia punya Twin Buster Rifle. Tangannya cukup solid ya di bagian join itu. Saya tidak tahu punya Bandai kenapa begitu gampang lepas di bagian jari-jarinya itu ya. Jadi untuk penggantian jari ini adalah yang paling kokoh yang sudah saya lihat dan saya alami sendiri. Itu bikin saya senang walaupun tanpa kabel ya. Padahal itu kalau dia tunjukin kabel mungkin bisa aman ya. Ya kalau yang ada tapi kalau udah gini pun sebenarnya sudah aman. Iya, nggak nampak sih kalau ada kabel sih ya. Nggak kelihatan juga ya, karena bukan fitur utama mungkin ya. Cuman sayangnya untuk orang yang perfeksionis atau yang perfeksionis ya, jarinya itu beda warnanya dari inner frame. Yang sama itu cuma yang terbuka. Wah. Jadi untuk yang menutup, untuk megang Buster Rifle, itu semuanya warnanya lebih gelap daripada inner frame-nya. Wah, itu kalau kalian nggak benar-benar perhatiin mungkin nggak akan sadar kayak saya. Saya juga nggak benar-benar perhatiin untuk itu. Tapi memang benar seperti itu. Jadi kalau kalian sedikit kecewa bagian itu, ya kalian repaint aja. Mungkin kalau misalkan itu ya repaint aja. Repaint aja. Atau kalau mau ya mungkin curi dari MJH. Jadi untuk artikulasi gimana, Bal? Kalau untuk artikulasi sih ngelihat dari bagian tangan, dari bagian kaki tadi semuanya udah perfect lah ya hitungannya ya. Dengan dia double joint itu semuanya bisa ditekuk dengan sempurna gitu ya. Cuman kalau untuk menurut Kobudi sendiri gimana? Menurut saya untuk artikulasi sama aja kayak Bandai dan maupun MJH. Cuman yang sini ini untungnya itu ya dia lebih kokoh. Jadi armor nggak gampang lepas. Walaupun terasa sepertinya ribet banget ya untuk gerakan-gerakan sana sini ya. Karena sepertinya goyang-goyang, goncang-goncang. Karena dia nggak ada untuk armor itu dia nggak disambung dengan colokan atau apa. Jadi hanya tertempel dengan
di apa istilahnya? Jadi kalau misalkan tersenggol atau tertekan sedikit pun dia gampang lepas. Ya, gitu. sebenarnya begitu. Geser gitu ya. Iya, cuman ya terasa aja tapi enggak kok, tapi kokoh. Jadi untuk artikulasi bagus saja, bagus-bagus aja untuk pose-pose itu bagus-bagus saja. Nah, yang ribet itu memang ya sama sayapnya. Bagian sayapnya ya. Iya, bagian sayapnya. Sayap utamanya itu sangat ribet karena terlalu banyak titik artikulasi. Ya, sama itulah. seperti MJH maupun Bandai. Itu yang bikin saya pusing kadang kalau di display. Memusingkan berarti untuk Iya, gitu iya. ya, gitu. Kalau untuk komentarnya? Kalau untuk dari saya sih ya mungkin ya kurang lebih sama dengan yang dengan adanya sayap yang seperti ini, trik artikulasinya banyak di mana-mana dari tengah sampai ke ujung ini. Terus di bagian depannya juga mungkin yang di bagian bahu itu terutama dari 3 urutan ini yang paling bawah itu kan dia cuma nyambung abu-abu itu ke atas. Jadi kalau misalkan kita tidak lem atau tidak dikuatkan, dia gampang lepas. Jadi kadang ya itulah, untuk mengurangi frustasi sebaiknya mungkin setelah dipasang dilem dulu. Oke Bel, jadi kita sudah omongin poin-poin utamanya. Sekarang kita ke pros dan cons. Jadi kalau untuk pros dan consnya menurut Iqbal di mana aja? Kalau prosnya dari saya sih membandingkan ya, dari ada untungnya juga menunggu dari meninggalkan MJH nih. Jadi karena itu udah harganya lebih murah. Bandingkan dengan MJH lebih murah, dengan Bandai apalagi yang lebih murah. Kemudian kita untuk prosnya yang lain itu saya lebih suka ke bonusnya. Kita di sini dapat water slide decal sama action base yang dimana untuk ukuran Bandai pun dia nggak ngasih sama sekali apa-apa kan. Kemudian saya suka untuk bagian kita solidnya, kokohnya. Jadi di sini dia kayaknya membandingkan dari yang MJH dan nonton video itu pun kayaknya di sini jauh lebih kokoh dan tidak banyak yang lepas ya. Iya, iya. Kalau untuk consnya mungkin ya itu stikernya itu jelek ya. Jadi stikernya itu sayangnya tuh nggak presisi. Jadi kayak dia tuh ada yang nggak pas gitu lah untuk dipasangkan di part yang harus dipasangkan, terutama bagian mata. Jadi untuk bagian mata itu dia jelek banget posisinya. Jadi pas dipasangkan ke mata itu malah nggak kelihatan kayak dia tuh mandang ke depan. Jadi saran saya kalau misalkan Anda punya cat, sebaiknya di repaint saja matanya, nggak susah pastinya. Meskipun dia agak kecil, tapi untuk yang udah biasa ngerakit ya aman lah. Atau mau biasanya nge-repaint udah aman sih harusnya. Kalau untuk ke Budi sendiri gimana nih untuk pros dan consnya? Untuk pros dan cons saya rasa sama ya. Salah satu prosnya itu salah satu adalah harganya memang jauh lebih murah daripada versi MJH maupun Bandai ya. Terus untuk keduanya itu kita memang dapat bonus ya, decal sama action base. Yang ketiga itu warnanya itu jauh lebih mewah ya, dibanding MJH jauh lebih mewah ini ya, dengan harga yang lebih murah. Ya. Yang keempat ya jari-jarinya yang lebih kokoh. Jadi dia kalau untuk pegang senjata ini jauh lebih bagus. Jauh lebih aman juga ya. Karena bisa pajang twin buzzer rifle gitu ya. Nah, untuk consnya itu juga hampir sama. Yang pertama adalah molding yang kayaknya apa? Yang dangkal. Ya, yang dangkal. Jadi detailnya tenggelam semua, hampir tenggelam. Terus kedua itu nggak ada kabel. Oh ya. Walaupun kecil ya, tapi saya rasa juga mereka juga harusnya bisa menambahkannya. Itu kan kecil juga, nggak seberapa ya, kan nggak seberapa. Nah ya untuk yang ketiga mungkin sama stiker juga, stikernya itu untuk di bagian semua bagian warna clear hijau. Iya. Betul. Dan lebih baik nggak usah dipasang. Iya. Ya kalau yang mata terpaksa dipasang itu karena kalau malas di repaint ya. Repaint ya, mau tapi matanya jelek. Iya. Nah, jadi untuk pros dan cons ya sampai begitu aja sih. Oke, next kita ke kesimpulannya. Mulai dari Iqbal, kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya kita dari awal aja kita udah sangat memuji-muji ya kita ya. Jauh lebih bagus daripada yang versi-versi sebelumnya dari yang MJH atau yang dari Bandai. Meskipun kalau misalkan dari yang Bandai menang secara visual karena dia warnanya gloss apa semuanya kan. Tapi untuk masalah solidnya, untuk masalah cara untuk kita mengakses gimmicknya, kayaknya jauh lebih mending yang pakai Daban ini sih ya. Dan juga harganya lebih aksesibel, lebih murah. Kalau untuk ke Budi sendiri? Kalau untuk saya kesimpulannya ini kalau kalian yang memang dari awal untuk mengincar high res ya dan menyukai model high res, tapi kalau beli versi Bandainya kemahalan, ini alternatif yang jauh lebih baik daripada beli MJH. Bener. Ya. Untuk kelebihannya memang udah disebutkan prosnya. Nah, tapi kalau saya pribadi ya, saya nggak akan mau punya versi high res lagi karena sebentar lagi
kita Wing, punya Verka. Ya, Wing Master Zero Grade Verka. Wing Zero Custom Verka yang akan segera sampai di sini ya. Semoga saja. Iya. Jadi kalau saya pribadi saya akan nabung 2-3 bulan lagi untuk pastinya ini, itu kayaknya must have lah ya. Ya, jadi this is ya optional aja lah. Dibilang jelek enggak, mau beli silakan kan kalau yang suka kan alternatif. Dan untuk harganya ya untuk jajanan sampingan lah kali ya jadi ya. Oke, jadi selesai juga ya akhirnya review kita untuk Wing Zero Verka untuk Wing Zero Hi-Res kita ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada komentar, bisa komentar di bawah, kasih tahu pendapat kalian untuk kit ini sendiri gimana sih? Untuk yang belum beli kira-kira gimana? Pengen nggak beli dengan yang Hi-Res yang ini? Baik, gimana kok? Jadi sampai dulu, jadi sampai di sini dulu ulasan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel kita dapat terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.